Kenapa dinamakan dengan Gelas Budaya Tapin? Ini sejujur-jujurnya atau gimana nih? Ya, harus jujur ya. Kamu boleh gak jujur, tapi gak boleh bohong. Ya. Sebenarnya organisasi Gelas Budaya Tapin itu yang awal-awal itu didirikan juga bersama kawan-kawan pemuda-pemuda Tapin, pemuda-pemudi Tapin lah. Pemuda-pemudi Tapin, oke. Yang awalnya itu kami itu pergerakan ini memang purenya belum memiliki nama Gelas Budaya pada awalnya. Tetapi semakin terus organisasi ini dijalankan, yang pada akhirnya tidak mungkin sebuah organisasi tidak memiliki nama. Iya, memang. Nah, jadi tersiratlah sebuah nama Gelas Budaya. Karena saya orangnya lebih ke arah akronim ya, yang lebih singkatan, tidak maksudnya panjang, tidak lebih ke arah singkatan. Jadi tercetuslah nama Gelas Budaya dengan semua maknanya yang nanti mungkin kawan-kawan juga jika ada pertanyaan langsung aja ke Gelas Budaya. Langsung ke Gelas Budaya atau langsung ke kamu? Jangan saya. Jangan kamu ya. Jangan berarti saya langsung ya. datang ke Gelas Budaya ya. Gerakan yang memundasi Gelas Budaya nih apa nih? Gerakan yang memundasi Gelas Budaya. Kalau sebagai pondasinya sih untuk sampai saat ini, iya, itu masih yang pasti anggotanya sebagai pionir-pionirnya masing-masing di bidangnya masing-masing. Bahwa karena sifat organisasi ini sampai sekarang masih independen dan memang belum bekerja sama dengan lembaga atau organisasi manapun. Merdeka, iya Pak. Lanjut. Jadi sampai sekarang fondasi untuk organisasi ini terus tetap berdiri, yaitu adalah anggota-anggotanya yang saya anggap sangat jenius lah. Jenius ya, anggota-anggota Gelas Budaya itu orangnya jenius. Termasuk saya dong ya. Iya. Saya lebih jenius daripada Anda dong ya. Iya. Aduh dong, puji dong. Amazing. Oke, amazing saya ya. Sejauh ini ada berapa orang anggota di Gelas Budaya nih? Untuk anggota, yang terdaftar mungkin di grup, karena ada grup WhatsApp-nya kami. Grup WhatsApp. Untuk saat ini terisi 17 orang. Itu tidak termasuk pembimbing atau penasehat ya. Karena ada juga penasehat juga di Gelas Budaya yang memang beliau juga mengarahkan kami jika memang kami tidak bisa memahami suatu hal, kami juga pasti bertanya kepada beliau, baik itu dari segi manajemen atau ke pengkaryaannya sendiri. Penasihat dan pembimbing ya. Kalau boleh tahu siapa nih penasehatnya nih? Mungkin kalau memang ada kawan-kawan juga menyebutnya penasehat atau pembimbing, mungkin beda-beda tipis lah. Yang adalah orang yang mengarahkan juga sebagai tempat kami bertanya. Itu salah satunya adalah Kabayubes Tari Setiawan. Yang beliau memang tidak dekat dengan Gelas, maksudnya tidak dekat, maksudnya domisilinya beliau memang sekarang berada di Banjarmasin. Iya, di Banjarmasin. Nah, tetapi beliau selalu memantau apa kegiatan kami, apa keputusan, memantau, itu menawak. Oke, ya lanjut. Yang memantau kegiatan kami, memberikan opsi jika kami ingin mengambil sebuah keputusan, beliau juga seperti itu. Dan lalu untuk yang kedua, kami juga membuka juga kemarin karena kami memang memerlukan dari orang yang memang berkompeten lah, khususnya di seni tradisional. Itu pembimbing kami yang nomor 2 itu adalah Kak Arif Padilah. Dan beliau juga mungkin tidak berada di Tapin, tapi di Banjarbaru lebih tepatnya, tetapi sama juga beliau tetap memantau, memberikan opsi pada saat kami mengambil keputusan atau sebuah kegiatan. Nanti untuk Kak Arif Padilah mungkin bisa ya kita undang ke sini ya. Amin. Harus dong ya. Harus undang ke sini sebelum beliau pergi. Enggak bercanda. Enggak berani aku sama. Soalnya Kak Arif Padilah itu bisa kuntau ya kan. Beliau bisa kuntau. Dan masih bisa banyak lagi lah. Oke. Tanggal berdirinya kapan nih? Untuk Gelas Budaya itu sendiri dan pada saat itu sudah ditetapkan juga namanya juga, itu
pada tanggal 27 Januari 2020. Oke. Ya kami masih anak bawang lah, masih belajar, masih organisasi yang masih kecil lah, yang masih memang perlu bimbingan juga dari tokoh-tokoh juga. Untuk tanggal hijriahnya tanggal berapa ya? Tolong jelaskan, saya tidak tahu. Saya lupa. Hijriah tanggal berapa ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nanti kita hitung kembali ya, tanggal hijriahnya itu kapan. Oh. Dasar dan status Gelas Budaya nih apa nih, Mas Benny nih? Kalau mungkin dasar didikan organisasi ini ya. Mungkin bisa. Dan mungkin kalau tadi mengenai masalah status, tadi sudah juga saya sampaikan bahwa Gelas Budaya sampai hari ini masih sifatnya independen. Merdeka. Okay. Dan kenapa Gelas Budaya, saya juga beserta kawan-kawan yang lain yang memiliki tujuan yang sama pastinya membentuk organisasi ini, salah satunya mungkin adalah kekhawatiran kami. Kekhawatiran kami karena jika kita mungkin bercermin dari beberapa kabupaten atau kota, untuk seni budayanya itu sendiri itu mungkin lebih terpromosikan lah. Kalau di Tapin memang terpromosikan, tetapi menurut kami memang perlu lagi untuk lebih dimaksimalkan lagi lah. Untuk bisa berkembang dan bisa ya dikenal, baik itu warga Tapinnya itu sendiri atau masyarakat di luar Kabupaten Tapin. Itu sih. Itu saja. Jadi pada dasarnya cuma rasa khawatir ya. Rasa khawatir, dan mungkin kalau saya sendiri, awalnya juga berpikiran kalau pada saat mungkin bukan di generasi saya, tetapi di generasi selanjutnya mungkin itu anak, cucu atau cicit dan seterusnya tidak mengetahui sama sekali kebudayaan atau seni budayanya sendiri, khususnya di Kabupaten Tapin, itu menjadi apa ya? Kesalahan yang mungkin tidak bisa dilupakan untuk saya sendiri jika itu akan terjadi ke depannya. Jadi nanti kalau anak saya tidak mengenal budaya atau seni daerah, itu kesalahannya dari dia ya. Astaga. Kesalahannya dari dia. Nanti kalau anak-anak penonton tidak mengenal seni budaya dari Tapin, pembawa acara macam apa ini pemirsa? Pembawa acara macam apa ini? Tadi kan digangguin kan. Bukan saya, untuk anak saya. Oh ya, itu untuk anak Mas Benny ya. Oh. awalnya. Oke. Mungkin bisa diterangkan nggak nih visi dan misinya? Kalau visi dan misi itu yang pasti menjadi sebuah ruang Gelas Budaya Tapin ini untuk kawan-kawan, untuk menjadi ruang pelestarian, dan mungkin juga nantinya jika memang pelestarian itu memang bisa dijalankan atau memang sesuai pada jalurnya, kami bisa mungkin Gelas Budaya memberikan opsi bahwa seni itu bisa juga dikembangkan, tapi bukan dikembangkan dalam segi pakemnya. Kalau pakem atau aturan-aturan misalnya berkaitan dengan seni tradisional, karena seni tradisional mempunyai pakem-pakem yang sudah kuat. Nah, kalau kami mengubah kan tidak masuk akal. Tetapi di sini mungkin kami mengembangkannya dengan bungkusan atau packaging yang baru, dengan hal yang bisa diterima baik itu yang muda-mudi atau kaum milenial sekarang, ataupun orang-orang yang mungkin kita bisa anggap dewasa lah, supaya bisa masuk ke golongan-golongan tersebut. Maksudnya itu sejenis metamorfosa ya? Metamorfosa. Tapi tidak mengubah pakem-pakem yang memang sudah ada dari awal. Sejauh ini apa saja nih kegiatan yang sudah dilakukan oleh Gelas Budaya Tapin? Untuk kegiatan Gelas Budaya itu sendiri, di awal-awal kami memang lebih memfokuskan, karena kami juga istilahnya kami juga belajar, walaupun ya adalah sedikit ilmu yang mungkin di bidang tari, mungkin kawan-kawan juga ada yang di bidang teater, tetapi kami memang perlu belajar karena masih jauh sekali. Salah satunya dengan cara ya silaturahmi ke tokoh-tokoh seniman yang khususnya ada di Kabupaten Tapin, yang mungkin kami datangi, salah satunya Kai Keraton atau Pak Ahmad Riyadi, Pak Ibnu, Kak Ipin, Bang Tony, dan masih banyak yang lainnya. Sejauh ini udah ada pengkaryaan nggak?
Untuk dari budaya nih? pengkaryaan mungkin kemarin baru dirilis ya. Rilis ya? Rilis. Nanti beli VCD-nya ya? Bukan beli VCD. Masih tidak ada berupa masih berkaitan dengan media sosial, media sosial. yang terkait lah. Yang terkait. Apa Yang itu mungkin kami lebih ke arah lagu daerah Kabupaten Tapin dengan musik tradisional yang ada di dalamnya. Yang dimana lagu Langkar Benua Kita yang diciptakan oleh Bapak Lestiadi, kami combine lah dengan alat-alat musik atau instrumen-instrumen yang memang seperti gitar, biola yang memang sifatnya modern, tetapi supaya kesan atau ciri khas tradisionalnya juga ada, seperti panting dan babun pun juga kami masukkan di situ. Babun bukan babun ini, Pak. Oh iya. Tadi kamu nyebut babun, iya, jadi saya merasa agak tersinggung. Maaf, tersinggung ya, Pak? Enggak. Ini misalnya ya, ada muda-mudi yang suka dengan seni budaya. Ya. Terus ingin bergabung dengan Gelas Budaya. Apakah ada persyaratan tertentu? Untuk itu mungkin nanti untuk kawan-kawan khususnya di Tapin, Ya. kami sesegeranya, mungkin bukan sesegeranya sih, masih mencari formula lah. Bagaimana pencarian kader anggota yang memang sesuai dengan tujuan Gelas Budaya. Dan insya Allah untuk kedepannya waktu dekat lah akan dibuka pendaftaran anggota baru Gelas Budaya yang memangnya pasti kami kategorikan bahwa anggota yang baru masuk ini tetap sama satu tujuan, visi dan misi dengan kami yang sebelumnya. Oh, berarti nggak ada senior dan junior ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti kamu bukan ketua saya dong ya? Bukan dong ya? Saatnya menjajah. Misalnya sesudah masuk nih ke Gelas Budaya nih, apakah itu ada hal wajib yang perlu dilakukan sebagai anggota baru? Anggota baru yang pasti mengikuti peraturan, karena juga Gelas Budaya itu memiliki ADRT, anggaran dasar rumah tangga, yaitu peraturan baik itu mengenai hak dan kewajiban anggota dan juga peraturan-peraturan hal yang lainnya. Tetapi pada saat masuk juga dia juga berhak memilih. Berhak Memilih karena kita tahu, dan saya sendiri pun tahu, untuk anggota-anggota yang sekarang pun kita meletakkan orang-orang tersebut dengan porsinya masing-masing. Kalau misalkan tidak paham seni, tidak masalah. Tidak masalah ya? Asalkan misalkan apa, mungkin kita bertanya dulu atau pada saat wawancara, apa yang bisa kamu berikan kepada Gelas. Misalkan seperti ada satu orang yang berkaitan dengan dokumentasi publikasi. Mungkin dalam seni pertunjukan secara langsung atau di depan panggung lah, dia tidak mempunyai skill pada skill itu, tetapi dia bisa mempertanggungjawabkan hal itu dengan cara dia ikut serta dalam hal bukan pengarsipan sih, memvideokan atau mempublikasikan hal yang memang perlu dipublikasikan. Bagus. Itu kalau boleh tahu siapa itu namanya itu? Saya lupa. Lu lupa namanya ya? Pak, perlu saya ingatkan ya? Perlu saya ingatkan ya? Selalu diingatkan itu. Oh, selalu diingatkan, jadi tidak usah diingatkan lagi ya? Supaya orang tahu, orang lain itu tuh, itu ya ternyata orangnya. Oh iya, itu. Surprise lah. Surprise. Ternyata dia itu orangnya. Iya, memang. Kalau boleh tahu dia masih jomblo ya? Masih jomblo ya. Nanti teman-teman buat cewek-cewek, dia cowok kan? Cowok ya? Kemarin itu di datanya belum Dia itu cowok dan mempesona. Oke, nanti buat cewek-cewek nih yang mau kenalan bisa langsung hubungi saya aja langsung ya. Nanti akan saya hubungkan ke orangnya. Pokoknya dijamin gak menyesal. Iya kan? Iya. Oke. No problem. Apakah Gelas Budaya ini juga juga menelusuri tentang keterampilan yang ada di Tapin nih? Nah, mungkin kawan-kawan juga mungkin ada yang bertanya, apa sih yang memang dilakukan di Gelas Budaya? Salah satunya fokus utamanya. Kalau kita berbicara mengenai fokus utama berkaitan yang tadi, apa keterampilannya? Itu mungkin nanti juga kami akan canangkan di kegiatan di Gelas Budaya, karena Gelas Budaya ini bersifat fleksibel, karena bukan hanya sebagai
pelaku nantinya, mungkin itu di musik, teater atau hal seni lainnya, tetapi Gelas Budaya itu juga bersifat manajemen. Memang dia memang paham di administrasi, di bagian manajemen lah. Jadi Gelas Budaya insya Allah bisa menggapai semua aspek yang memang diperlukan. Oke, semua aspek yang memang diperlukan untuk perkembangan Gelas Budaya dan juga pelestarian. Oke. Tonton bayaran, tolong tepuk tangan ya. Bentar-bentar ya. Silakan. Ngerokok dulu ya. Ya, silakan. Kita biar nggak ngeblank nih. Ngeblank. Kamu kalau mau ngerokok boleh juga. Karena merokok ini bagian dari budaya saya. Iya, budaya. Budaya saya sendiri ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Merokok itu dapat membunuhmu. Apalagi nih? Ada banyak. Iya, silakan. Banyak pertanyaan. Sebenarnya saya pengennya membuli sih ya. Karena Mas Bin ini selain ketua yang juga cukup lucu ya sebenarnya. Bisa saya katakan lucu ya. Dan selalu dibully. Enggak. Dianya aja yang merasa dibully. Padahal kita itu enggak membuli. Bukan perasaan itu, Pak. Enggak, Pak. Saya mengalami dari Januari kemarin. Dari Gelas Budaya berdiri sampai sekarang. Oh, sampai sekarang ya. Merasa terbully ya. Tapi asik lah. Asik ya. Memang asik karena Gelas Budaya itu orangnya memang asik-asik. Tadi seperti dibilang sebelumnya, orangnya itu memang jenius, termasuk saya sendiri ya. Ya. Saya yang paling jenius nih. Yes. Kalau boleh tahu nih, ada usia tertentu nggak untuk bisa bergabung dengan Gelas Budaya? Kalau usia tertentu sih mungkin belum dikategorikan ya, atau memang karena memang banyak hal-hal yang juga kami pikirkan. Kalau kami membatasi umur, sama saja kami tidak terbuka secara umum. Iya. Nah, di mana mungkin supaya tetap Gelas Budaya juga terbuka untuk semuanya. Jadi untuk umur sampai saat ini masih belum ditentukan. Jadi untuk kawan-kawan yang memang tertarik dan berminat, anak SD ya, silakan. SMP, SMA maupun ya sudah kuliah, kuliah atau berkeluarga, silakan. Atau bapak-bapak atau kalau bapak itu mungkin ya bisa juga, tetapi kita saling belajar lah, supaya tetap menghormati dan saling sopan santunnya. Iya, benar. Karena sopan santun itu memang diperlukan dalam suatu hubungan agar lebih harmonis. Betul. Terkait dengan budaya nih, apalagi dengan sebuah organisasi Gelas Budaya, memang diperlukan. Membudayakan sopan santun itu termasuk memajukan bangsa. Ya, mereka keren aku kata-kataku. Ya. Satu kali berkata langsung keren. Ya. Ajakin seminar ya. Nah, nanti ada jadwalnya. Ada jadwal Gelas Budaya untuk seminar nih? Untuk bukan seminar sih sebenarnya, karena kita juga ini berkaitan karena sedang situasi sekarang ya. Untuk kedepannya memang ada organisasi yang memang ingin berkolaborasi dengan Gelas Budaya, meminta mungkin saya yang juga masih belajar bersama pembimbing Gelas Budaya KBU Bestari Setiawan melakukan kegiatan bukan seminar sebenarnya, tetapi obrolan santai yang memang bisa ditonton oleh orang banyak berkaitan mengenai seni budaya di situasi pandemi saat ini. Kalau boleh tahu itu kolapsnya sama siapa nih? Kolapsnya itu kemarin Pawadahan Duta Wisata Tapin. Tepuk tangan penonton bayaran deh. Jadi itu via live streaming ya? Rencananya bukan live streaming, tetapi sistem SAP ya, jadi via Zoom, tetapi via nantinya Zoom, akan direkam dan nanti akan dipublikasikan ke orang. Berarti nanti saya ke Banjarmasin dong ya? Merekam? Tidak bisa gitu. Sekarang bisa ya? Karena Zoom bisa saling jauh terasa dekat lah. Kampret tuh aplikasi ya. Saya jadi gak guna nih ya. Tidak bisa Pak, PSBB di Banjar. Oh ya, masih PSBB ya? Masih PSBB. Semoga cepat berakhir. Amin. Biar kegiatan kita semakin lancar. Amin. Ya, kan? Ada rencana pengkaryaan nggak nih dalam bulan-bulan ini? Untuk bulan-bulan ini insya Allah ada juga pengkaryaan, juga ada mungkin obrolan-obrolan santai dengan tokoh-tokoh seniman yang nanti memang
teknisnya mungkin tidak tahu apakah online atau mungkin juga merekam, belum tahu. Tapi untuk segi pengkaryaan ya siap ditunggu untuk di IG Gilas Budaya Tapin. Di situ pasti ada informasi yang akurat. Ada informasi akurat ya? Akuratnya ada pengkaryaan kah, ada ya seminar digital kah, di situ pasti ada. Pasti ada. Jangan lupa follow juga Instagram saya ya. Boleh dong saya follow. Silakan. Itu acara saya nih. Saya kapan promonya, Pak? Iya. Kamu jangan promo. Iya. Kalau kamu promo nanti ke take down. Oh iya. Di banet ya. Lanjut nih ya, masih tentang Gelas Budaya nih. Oh jadi gini. Ini mungkin suatu problem juga ya. Problem yang ada di Tapin ya. Ya. Apakah Anda punya strategi khusus untuk muda-mudi berminat masuk ke Gelas Budaya atau menyukai Gelas Budaya Tapin? Atau menyukai seni budaya daerah kita? Khususnya di Tapin. Kalau Gelas Budaya sendiri, karena awal-awalnya kami juga toknya berpikiran pendek lah. Pada saat itu, bagaimana kalau kita pelestarian? Pelestarian. Pada saat kami ke tokoh-tokoh seniman, sebenarnya pelestarian itu masih dilaksanakan. Masih lestari ya? Masih lestari. Dilestarikan maksudnya masih dilakukan lah. Pada saat pementasan musik, mungkin teater juga. Tapi masih di wilayah yang memang tidak masuk ke pusat kota. Barangkali seringnya. Karena banyak kegiatan-kegiatan seperti acara nikahan, selamatan atau apa, tokoh-tokoh seniman atau grup-grup beliau yang masih dipanggil untuk menghibur masyarakat di situ. Nah, kalau kami berpikir seperti itu, berarti kami juga harus mencari fashion yang lain juga untuk menjadi tambahan. Nah, tetapi juga berkaitan dengan pelestarian. Di Gelas Budaya itu sendiri, bahwa kami berpikiran bagaimana kalau kita, ya tadi sistemnya kita lebih melebar, pelestarian juga kita ke arah pengembangan. Nah, supaya cocok dengan yaitu tadi ke milenial cocok, ke orang-orang yang sudah dianggap dewasa cocok, dan lain-lain sebagainya. Terkait dengan job desk nih, job desk di Gelas Budaya nih. Ada berapa orang pelaku seni yang bergabung di Gelas Budaya Tapin? Kalau mungkin karena apa ya, jalur koordinasinya masih berupa WhatsApp, IG itu mungkin lebih ke arah hasilnya lah, bahwa ada kegiatan ini, pengkaryaan ini. Kalau di WhatsApp itu mungkin ada 17 orang lah 17 orang untuk saat ini, yang memang juga seperti saya juga ketua, ada sekretaris, bendahara, dan di balik itu semua juga ada yang berkaitan dengan seni, yang di bidang teater, tari, dan juga musik. Nah, dan juga untuk menyimpan hal itu juga ada bagian dokumentasi. Selalu dikenakan di akhir-akhir. Ya, harusnya di depan. Iya. Karena yang paling jenis itu. Amazing. Harusnya. Pelaku nih terkait dengan pelaku nih. Apakah Gelas Budaya juga memiliki suatu tim mungkin? Misalnya saya nih mau mengundang Gelas Budaya untuk tampil. Nah, Gelas Budaya itu apakah mempunyai tim atau tim untuk melakukan acara tersebut? Untuk berkaitan masalah tim mungkin lebih ke arah kepertunjukannya ya. Nah, kalau mungkin untuk saat ini, karena juga saya mengatakan tadi 27 Januari 2020 memang waktu yang masih sebentar untuk sebuah organisasi didirikan. Jadi kami masih juga merapikan baik itu manajemen, administrasi, dan keanggotaan. Tetapi yang saya bilang tadi, ditunggu saja dalam waktu dekat, insya Allah Gelas Budaya akan membuka keanggotaan baru, dan mungkin itu lebih ke arah ya tim tadi, yang memang mereka juga disiapkan untuk pertunjukan, yang nanti di Gelas juga akan dibantu, baik yang memang kami bisa bantu, dan misalnya memang kami memang belum bisa atau berkompeten di suatu seni yang memang kami tawarkan, kami bisa mengarahkan kepada tokoh-tokoh seniman. Oke, tepuk tangan dong pembayaran nih. Lambat bayarnya itu.
bayarnya agak mahal, makanya dia agak lambat. Iya. Sebelum saya menutup ya pembicaraan kita di sesi bebas berbicara tentang gelas budaya Iya. Tapin, harapan kedepannya untuk gelas budaya Tapin apa nih? Kalau mungkin untuk harapan gelas budaya, karena memang anggotanya saya anggap semuanya pionir, semuanya memiliki skillnya masing-masing dan pasti memiliki tujuannya masing-masing. Tetapi mungkin yang bisa kami samakan hanya satu, bahwa untuk kedepannya, untuk kedepannya yang paling tidak target yang kami bisa canangkan, bahwa masyarakat atau mungkin warga Tapin khususnya itu tahu bahwa kesenian mereka sendiri yang berasal dari Tapin itu sangat melimpah. Jadi paling tidak tahu, jadi paling tidak tahu dulu untuk berminat atau tidak itu tergantung porsi masing-masing atau hak masing-masing. Jadi harapan kedepannya adalah agar semua lapisan masyarakat, khususnya yang ada di Tapin, mengetahui dulu seni budaya mereka sendiri. Iya. Sebelum tergusur oleh waktu. Dan juga TikTok. Oh iya. Saya tidak berani berbicara. Oh enggak, gampang, nanti saya cut ini. Oh ya. Nanti saya cut. Mungkin cukup sekian ya di sesi bebas berbicara saya dengan Ketua Umum Gelas Budaya yaitu Beni Asadi yang menjabat berapa periode nih? Ini masih periode pertama lah. Periode pertama. Berapa? Seumur hidup ya? Astaga. Seumur hidup. Nanti dia besok mati nih. Aduh. Jangan ya. Jangan. Tolonglah. Berapa nih? Satu tahun ya? 1 tahun dulu. 1 tahun. Masih magang saya masih magang nih ketua, masih magang. Perlu bimbingan. Dan juga mungkin nanti kita bisa lagi berbicara dengan Mas Arif Padlah mungkin ya. Mungkin pembimbing lainnya lah, mungkin Kak Bayu bisa juga. Kak Bayu kemarin udah sempat ya. Oh sempat. Oh iya Pak. Iya.